Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Manchester Biru atau Manchester City akhirnya tanpa perlu memeras keringat untuk berjuang di depan publik mereka di Stadion Etihad menghadapi Chelsea untuk memenangkan laga. Ya, tanpa bertanding pun mereka sudah bisa menjadi juara. Ya, ini istilahnya ketika Nottingham Forest membuat kejutan dengan menghentikan ambisi dari The Gunners Arsenal untuk bisa memenangkan laga di City Ground, markas mereka, dan lewat gol Taiwo Awoniyi di menit ke-19 memanfaatkan umpan dari Morgan Gibbs White. Jadi membuat pasukan Arteta ini takluk dengan 1-0 dari Nottingham Forest. Hasil ini cukup bagi Manchester City untuk menegaskan mereka tampil sebagai juara di IPL musim kompetisi 2022-2023, dan ini hat-trick untuk ketiga kalinya secara beruntun sejak 2021-2022, dan tahun ini mereka bisa menjadi juara atau mereka mampu mempertahankan gelar mereka. Tentunya dilewati dengan perjuangan berat, ya, di mana di akhir-akhir musim ini mereka mampu untuk bisa melewati Arsenal yang terus bisa memimpin, dan sekarang mereka menikmati apa yang diimpikan untuk bisa menjadi juara, bahkan untuk bisa mengejar treble winners. Itu bagi Erling Haaland dan kawan-kawan sudah di depan mata. Satu gelar mereka amankan di IPL, tinggal di awal Juni nanti di final Piala FA menghadapi Manchester United di Wembley. Jika mereka menang itu sudah menjadi 2 gelar dan memburu juara untuk pertama kali dalam sejarah di kancah UCL atau Liga Champions menghadapi Inter Milan, wakil dari Italia. Duel yang akan berlangsung di Stadion Ataturk di kota Istanbul, Turki pada 10 Juni akan datang atau 11 Juni, ya, dini hari waktu Indonesia bagian barat. City akan menjamu Chelsea, ya, dalam pertandingan nanti malam di Etihad. Dan saya rasa mereka tidak akan mengendorkan bagaimana mereka akan bermain melawan The Blues, ya. Walaupun mereka sudah bisa memastikan gelar juara dengan kekalahan Arsenal lawan Forest, mereka akan berusaha untuk bisa memenangkan laga. Karena ini soal prestise, gengsi mereka di hadapan publik mereka untuk tidak bisa kehilangan angka. Ya, tentunya bagi Pep, mereka akan berusaha untuk bisa memenangkan semua laga. Ya, di sisa ada lawan Brighton nanti pada Kamis, dan sebelum mereka menghadapi Brentford. Nah, 2 pertandingan terakhir ini semuanya akan bermain tandang, ya. Tapi sudah ditentukan menjadi juara buat mereka. Luar biasa. Di 3 pertandingan terakhir bahkan sebelum menghadapi Chelsea dan Brighton Brentford, City sudah mengunci gelar juara. Ya, Arsenal sebenarnya ingin menghidupkan asa mereka walaupun terasa sangat sulit, karena kalau City menang melawan Chelsea ini akan berat, yang City sudah bisa mengunci gelar juara. Walaupun Arsenal itu menang melawan Nottingham Forest, tapi faktanya mereka akhirnya kalah. Ya, serangan terus secara bergelombang dilakukan oleh Granit Xhaka dan kawan-kawan, ya, sepanjang laga. Tetapi mereka sulit untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Keylor Navas yang tampil luar biasa di bawah Mister sebelum digantikan oleh Hennessy. Dan kita lihat saja tuh bagaimana Arsenal itu dalam penguasaan bola itu sangat tinggi sekali, 82% penguasaan bola. Ya, tuan rumah itu hanya 8%. Jadi sangat kecil. Forest bermain begitu dalam, begitu rapat dalam bertahan. Kelihatan mereka bermain dengan 3 back di sana, ya. Mungkin mereka menaruh ada 5 gelandang, tapi kenyataan mereka bermain saya pikir dengan ketika ditekan, mereka itu ada dengan 5 back mereka yang turun ke belakang. Itu ada Serge Aurier yang bermain yang turun ke sisi kanan, ya. Kemudian dengan Renan Lodi yang biasa didorong ke gelandang tapi turun juga ke belakang ketika mendapat tekanan luar biasa. Dengan 3 back dengan mereka yang tampil bagus juga adalah Worrall, Philippe, dan Niakhaté. Ini 3 yang ada di tengah, sehingga dengan 5 pemain belakang ini menyulitkan bagi akselerasi pemain-pemain Arsenal untuk coba untuk bisa menembus pertahanan dari Forest. Penampilan juga yang bagus dari Yates di tengah sebagai gelandang bertahan bersama Mangala ini cukup baik. Forest hanya mengandalkan serangan-serangan balik memang, dan itu yang terjadi dengan gol mereka, ya. Tuh lewat Awoniyi, Taiwo Awoniyi ini
itu dalam suatu skema serangan balik yang dibangun oleh Morgan, ya, Gibbs White. Sebelum diselesaikan, umpan yang terukur ini disambar oleh pemain Awoniyi ini. Ya. Di depan itu mereka masih punya Danilo sebenarnya. 3 pemain ini yang lebih banyak untuk mengendalikan permainan kalau dalam sebuah serangan balik. Ya. Dan Arsenal gitu, melepaskan itu kalau bisa dilihat ini hampir mungkin tidak bisa kita bayangkan ya kalau mereka bisa sampai 722 kali perpindahan bola, operan bola di semua lini yang berjalan aliran bola ini, sementara tuan rumah itu hanya 100, tidak sampai 200. Ini sangat kecil sekali. 162 kali perpindahan bola dari pemain-pemain Forest. Kalau kita bisa bayangin dengan Arsenal yang saya bilang tadi 724 kali mereka melakukan operan ya, dari kaki ke kaki ini, memang tinggi sekali. Gol sepertinya tinggal di depan mata mereka, tapi mereka sulit karena itu pertahanan mereka bermain dengan parkir bus yang luar biasa yang ditampilkan oleh pasukan Steve Cooper ya. Ini pelatih dari Nottingham Forest. Ya. Lihat saja dalam akurasi operan mereka. Itu hanya 49%, di bawah 50%. Ini kan berarti memang pertahanan mereka yang mereka utamakan di sini. Mereka tahu memang sulit kalau bermain terbuka dengan ini akan dimakan oleh Arsenal. Arsenal itu akurasi operan mereka sampai 88%. Sangat tinggi. Tapi baik Leandro Trossard di depan, Gabriel Jesus, kemudian dengan Bukayo Saka, ya, dibantu oleh Granit Xhaka, Jorginho. Di tengah itu berat dengan Martin Odegaard sebagai kapten. Ya. Sepertinya kan mereka ini secara kualitas jauh memang lebih unggul dari tuan rumah Forest. Tapi mereka frustrasi. Ya, stres berat untuk bisa masuk menembus pertahanan dari tuan rumah ya, yang rapat, sangat disiplin, bisa bermain. Ya. Agak bermasalah kalau bisa melihat di lini belakang juga bagi Arsenal ketika tampil dengan Kiwior bermain di kiri dan bahkan Thomas Partey yang bisa sebagai seorang gelandang ya, gelandang yang lebih kuat dalam bertahan tuh bergeser agak ke kanan. Ben White yang masuk ke tengah ya bersama dengan Gabriel. Padahal mereka masih punya Rob Holding sebenarnya, kalau bermain dengan 3 bek aja cukup. Ini dengan Saliba cedera, Zinchenko cedera, Tomiyasu cedera, El Neni juga ikut mengalami cedera, Martinelli juga tidak bermain mengalami cedera. Tapi sebenarnya dengan 3 bek cukup kalau bermain dengan Holding, Ben White dengan Gabriel di sana. Memasukin Partey itu dorong lebih ke depan. Tapi apapun itu bahwa ini bagi Forest mereka berhasil ya. Saya bilang tadi kan membuat anak-anak Arsenal ini kehilangan kendali untuk bisa bermain ketika berulang kali mereka bisa menekan masuk ke pertahanan lawan tapi sulit untuk bisa mencetak gol. Memang sayang sekali ya bagi Arsenal. Tapi itu tadi saya bilang walaupun mereka bisa mengalahkan Forest, tapi kalau City bisa menang dan pasti saya pikir peluang besar City untuk bisa mengalahkan Chelsea sangat terbuka ya. City pasti akan juara. Tapi City kan tidak perlu untuk berkeringat, saya bilang tadi. Tidak perlu untuk bekerja keras, mereka sudah bisa menjadi juara. Sekarang dengan unggul 4 poin, 85 poin buat mereka dan Arsenal cuma 81 poin aman buat mereka. Bagi Forest sendiri mereka selamat ya. Tadinya kan terancam untuk di zona degradasi mereka masuk, tapi dengan ada ini Forest di urutan 16 dengan 37 poin dan 37 laga mereka aman. Saya rasa yang masih bermasalah sini akan bertarung ada 3 klub sini. Kalau Southampton kan sudah degradasi. Ya tinggal Leicester, Leeds, dan Everton. Everton ketika bermain dengan Wolves dan imbang, ini berbahaya juga. Mestinya kan Everton harus bisa menang dong. Ya dalam pertandingan ini. Tapi mereka dengan 33 poin masih bisa tergeser karena Leeds baru 36 pertandingan. Tergantung Leeds nanti malam. Kalau Leeds bisa menang melawan West Ham ya ini oke. Ya ini rame memang. Leicester juga harus bisa menang melawan Newcastle. Tapi kan melawan Newcastle. Ya di saat Newcastle sekarang sudah aman untuk lolos ke Liga Champions. Ya bisa aja Newcastle bermain tidak terlalu dengan tekanan tinggi, tapi Leicester dengan 2 pertandingan sisa harus bisa memenangkan laga. Masalahnya bagi Leicester kan mereka menghadapi laga-laga yang sulit. Setelah melawan Newcastle, mereka balik ke kandang itu akan menjamu West Ham. Nah, tapi kalau mereka menang melawan Newcastle, kemudian mereka menang melawan West Ham ada 6 poin, dengan 36 poin berharap Everton itu terjungkal ya. Dalam pertandingan hanya 1 pertandingan yang akan dimainkan oleh Everton akan menghadapi Bournemouth di kandang. Everton juga harus bisa memenangkan pertandingan melawan Bournemouth ya dengan 36. Tapi walaupun mereka dapat 36 poin, seandainya menang melawan Bournemouth, Everton akan gawat kalau Leeds bisa memenangkan 2 pertandingan. Karena memungkinkan Leeds dengan 31 poin saat ini
Leeds itu keluar dari zona merah, zona degradasi untuk 37 poin. Kalau Leeds bisa memenangkan 2 pertandingan. Ya dengan harapan malam ini mereka mengalahkan West Ham di London dan kemudian balik ke kandang. Mereka menghadapi Spurs. Berat memang pertandingan ini, tapi kalau mereka tidak ada 2 laga mereka bisa menang. Nah ini enak. Mereka bisa terhindar dari zona degradasi ya dengan 37 poin. Dan apapun yang dilakukan oleh Everton, walaupun menang melawan Bournemouth, Everton akan turun. Karena Everton maksimum poin adalah hanya 36 kalau menang ya. Dan selamatnya Leeds. Tapi kalau Leeds kalah ya dari West Ham, ini sulit buat mereka. Dia kalah, mereka akan tertahan dengan posisi di urutan 18. Dan laga terakhir bagi Everton, pasti Everton akan menang. Ya, akan berusaha untuk bisa mengalahkan Bournemouth. Jadi ini akan berat. Jadi kunci bagi Leeds untuk keluar ya harus bisa memenangkan 2 laga terakhir. Itu syarat buat mereka ya, kita akan tunggu. Nah pertandingan lainnya, MU sudah mengamankan posisi mereka di urutan keempat sekarang. Ya, jadi mereka bersama dengan Newcastle ya, dengan 69 poin setelah mengalahkan Bournemouth dengan 1 gol. Ini enak buat mereka untuk mengamankan posisi. Jadi gol tunggal dari Casemiro ini yang membuat mereka itu selamat. Ketika Liverpool itu ditahan imbang oleh Aston Villa 1-1 di Anfield. Kalau Liverpool bisa menang ini oke lah bagi Liverpool. Tapi sayang Liverpool kalah dengan 66 poin. Saya pikir berat, sudah 37 pertandingan bagi Mo Salah dan kawan-kawan. Pertandingan terakhir Liverpool akan ke Soton. Karena Liverpool bisa menang. Hanya 69 poin maksimal Liverpool. Ya tapi MU dan Newcastle punya 2 laga sisa. Apalagi MU akan bermain di kandang mereka. Ini akan terasa sulit karena MU akan menjamu Chelsea dan kemudian menjamu juga Fulham. Mereka paling tidak butuh 1 poin aja, udah draw aja sekali sudah aman buat MU ya. Newcastle juga demikian. Masih ada 2 laga juga bagi Newcastle, ya aman lah. Apalagi sebentar nanti Newcastle bisa menang pada hari Selasa. Ya, itu akan bagus buat mereka. Newcastle akan menghadapi Leicester pada Selasa di kandang. Mereka menang atau 1 poin aja cukup untuk bermain imbang. Mereka lolos ke zona Champions. Memang sayang bagi Liverpool yang mungkin hanya akan bermain di Liga Eropa setelah bermain 5-1 dengan Aston Villa. Bahkan Liverpool hampir kalah di Anfield ya. Setelah Aston Villa, Jacob Ramsey bisa membuat gol pertama di menit 27. Untung saja mereka masih punya pemain Firmino ya, yang bisa menyelamatkan ini menit 89 setelah memanfaatkan umpan Mo Salah. Ya, dan Firmino ini bisa menutup karir dia di Anfield dalam pertandingan terakhir. Ya, dia akan keluar pada musim panas ini untuk mengakhiri bagaimana perjuangan dia selama ini bersama dengan Liverpool. Tapi dia bisa menyelamatkan Liverpool tanpa Jurgen Klopp memang yang terkena skorsing dan sangat disayangkan juga. Liverpool tidak mampu mengalahkan Aston Villa padahal mereka butuh menang untuk terus bisa menekan MU dan juga Newcastle. Tapi dengan hasil ini kan ya sudah bisa saya bisa pastikan ya Liverpool akan tampil di Liga Eropa. Tinggal tergantung siapa yang akan mengikuti mereka bersama, apakah Brighton yang punya posisi sama poin dengan Aston Villa yang sama-sama dengan 58 poin. Ya bagi teman Brighton masih punya 3 laga sisa karena Brighton kan itu baru 35 pertandingan. Aston Villa sudah 37. Jadi ini memungkinkan saya pikir Brighton yang akan bersama dengan Liverpool ya. Sampai di sini dengan saya dan sekali lagi selamat ya buat Pep Guardiola sudah meraih gelar mereka di IPL pada musim ini dan ini luar biasa bagi Pep Guardiola ya dengan tim asuhannya. Semoga mereka juga bisa sukses di Piala FA dan sukses di Liga Champions. Tapi 2 pertandingan ke depan itu yang saya bilang lawan MU dan lawan Inter Milan ini butuh perjuangan keras buat mereka. Tidak mudah karena ini laga pemuncak yang saya pikir atmosfernya akan sangat berbeda. Ya di Wembley dengan MU dan di Ataturk. Ya di Istanbul bersama dengan Inter Milan. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.